Yang punya kitab bukan Kristen. Anda cuma menggunakan terjemahan ada di dalam Kristen. Mana yang betul? Pemilik kitab yang asli atau pemilik kitab yang hanya terjemahan? Mana yang betul? Agama yang benar ini antara Yahudi dan Kristen yang mana? Yang menggunakan kitab asli ke atau yang menggunakan kitab palsu, yaitu alias hanya terjemah? Mana agama yang benar di antara dua agama ini? Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Agama Kristen itu adalah agama yang mengambil terjemahan kitab agama lain. Itu dulu, sadari itu dulu. Itu disadari dulu bahwa agama Anda adalah agama yang didirikan dengan mengambil terjemahan kitab agama lain. Itu dulu sadari. Kalau sudah sadar di situ, pasti Anda tenang untuk diskusi dengan saya. Sadari dulu bahwa Kristen ini ternyata agama yang hanya mengambil terjemahan agama lain, terjemahan kitabnya agama lain. Di sini Anda sudah sadar. Tahu yang mana yang benar, tapi ya gitulah, kita udah tahu, udah paham. Yang benar itu yang punya kitab asli, Bang. Saya syukran. Yang benar itu yang pasti yang menggunakan kitab asli. Yang benar itu yang menjajakan uang asli. Kalau yang belanja menggunakan uang palsu itu sudah tak benar. Gak usah malu. Gak usah malu. Kalau orang benar itu gak bakalan pede kayak kita. Apa ada? Aduh, ini malah bahas lain ini. Kita sedang membahas keotentikan kitab suci, Abang. Kaitannya dengan agama yang kita anut. Selalu Abang panjang umur. Ya udah, silakan Anda istirahat. Anda renungkan bahwa agama Anda berdiri di atas terjemahan kitab agama orang lain. Salam toleransi. Silakan berjualan. Jangan masuk ke ranah diskusi lintas agama kalau ilmu hanya secetek. Ya, banyak. Bye. Bye. Ya, bye. Dadah. Tenangkan diri Anda, tenang. Saya berbicara sesuai dengan fakta, berdasarkan dalil. Ya, saya tidak akan menghujat, karena saya hadir di tengah-tengah kalian itu karena kasih dan sayang, bukan karena ingin menghujat kalian. Tanpa dihujat pun orang semua sudah tahu kok siapa yang menyembah makhluk. Ya toh? Ini seorang pastor ya. Halo pastor. Ya, halo Bang Juma. Halo juga. Official. Oke. Ini beneran pastor? Ya, alhamdulillah, Yesus Allah kita. Saya seorang pendeta. Oke, baik. Ini ada tema ini, Bang. Agama dengan kitab palsu. Karena saya melihat bahwa ada dua agama yang menggunakan kitab yang sama. Orang Yahudi, agama Yahudi, dan agama Kristen. Kristen menyebutnya dengan sebutan PL. Sedangkan orang Yahudi menggunakan kitab itu dengan sebutan kitab Tanak. Nah sekarang menurut saudara, seorang pastor apalagi seorang pendeta kan ya, yang mana yang kira-kira menggunakan kitab asli, Yahudi atau Kristen? Sederhana aja dulu, silakan. Oke. Pendapat Bang Juma tadi mengatakan kalau saya lihat berarti belum diteliti, belum mengadakan penyelidikan yang seksama, sehingga Bang Juma tidak akan bisa memberikan bukti referensi yang valid, ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada satu video saya tonton Bang Juma. Di sana saya lihat Don Ditan, ya, Bang Don Ditan bertanya kepada Buya Yahya. Ya, Buya Yahya dia tanya begini, apakah yang dimaksud dengan ahli kitab, apakah orang Yahudi bisa dikatakan ahli kitab, apakah orang Kristen bisa dikatakan ahli kitab? Buya Yahya jawab begini, kalau menurut mazhab Maliki,
Ya, setiap mereka yang mempercayai kitab yang beragama Kristen itu disebut ahli kitab. Yang beragama Yahudi disebut ahli kitab. Menurut Imam Syafi'i juga demikian. Cuman ada beberapa dia lebih ketat katanya. Jadi dengan apa yang saya sampaikan ini dan apa yang Juma sampaikan pendapat gitu kan. Karena kalau saya lihat itu belum satu pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi apa yang saya sampaikan itu adalah bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Bang Juma. Jadi kalau dari sudut pandang agama menganggap kitab palsu, saya contoh agama Kristen, saya bisa katakan agama lain itu kitabnya palsu. Kalau saya agama Islam, saya bisa katakan agama yang lain itu palsu, apapun itu. Jadi itu adalah sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Begitu jawaban saya sejauh ini, Bang. Oke, jadi saya tidak melihat ada kejujuran di sini ya. Agama Yahudi itu kitabnya bahasa Ibrani, kitab Taurat. Mereka disebut sebagai ahli kitab. Kenapa mereka disebut ahli? Ahli itu berarti pewaris. Ya, ahli itu pewaris. Bukan diartikan ahli itu sama seperti bahasa Indonesia. Ahli artinya dia piawai atau mahir, enggak. Ahli di situ adalah pewaris kitab. Sedangkan kalau Anda melihat dalam kitab Anda sendiri nih, dalam bahasa Indonesia pun sudah nyata tuh, bahwa Torah itu adalah milik kepunyaan jemaat Yakub. Jadi bagaimana mungkin Anda sudah menggunakan bahasa Indonesia masih juga belum paham maksud daripada dalil kitabnya orang Yahudi ini. Jadi Torah itu yang diberikan kepada Nabi Musa diterangkan di dalam kitab yang sudah terjemah nih. Di situ diterangkan bahwa hukum yang datang yang diperintahkan kepada Nabi Musa itu adalah hak milik kepunyaan jemaat Yakub. Nah, kalian bukan dari jemaat Yakub. Kalian bukan dari anak-anak Yakub, bukan? Bukan. Itu, dan Tuhan mengangkat sebuah pernyataan yang akurat juga nih, lagi-lagi terjemahan nih. Saya takut kalau terjemahan pun Anda nggak ngerti nih. Di dalam kitab yang Anda gunakan dari agama Yahudi, kitabnya Yahudi, yang Anda gunakan terjemahannya, Yeremia 31, nomor 31 sampai 33, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Saudara pendeta bukan Bani Israel, bukan Bani Yehuda. Yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat dan berkata kepada batin mereka, setiap dari Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda bukan Bani Yehuda. Itu, jadi saya simpulkan Kristen itu adalah agama yang menggunakan kitab palsu. Kenapa saya mengatakan kitab palsu? Karena Kristen bukan pemilik Taurat, bukan pemilik kitab tanah. Kristen itu tidak memiliki legitimasi, tidak memiliki pengesahan, tidak memiliki validasi dari nabi-nabi yang didatangkan kitab kepada mereka, ketetapan kepada mereka untuk memberikan kepada bangsa Roma, bangsa Yunani, bangsa Belanda, bangsa Indonesia. Enggak. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, ini terjemahan lagi nih dalam kitab saudara Matius 7 nomor 6. Jangan kau berikan mutiara kepada babi, jangan kau berikan barang kudus kepada anjing. Itu loh. Jadi memang ajaran yang datang kepada Bani Israel hanya untuk Bani Israel tok. Kecuali Pak Pendeta bisa menunjukkan kepada saya ada data kalau Taurat itu diwahyukan kepada Musa untuk bangsa-bangsa. Di mana itu tertulis? Nah, jadi saya simpulkan 10 detik, dengarkan Pak Pendeta, dengarkan. Orang Yahudi pemilik kitab asli tidak menjadi Kristen, tidak ke gereja, tidak menyembah Yesus, tidak makan babi, tidak melarang pengikutnya bersunat, tidak Natalan dan seterusnya. Sedangkan Kristen hanya menggunakan terjemahan. Sedangkan terjemahan itu bukan firman Tuhan. Itu bukan firman Tuhan terjemahan itu. Itu adalah upaya manusia untuk memaknai, untuk mengerti, untuk mendefinisikan atau mentafsirkan firman Tuhan. Nah, Kristen menggunakan kitab yang bukan firman Tuhan alias palsu, kalau dikatakan firman Tuhan, lantas mendirikan sekte baru di luar sang pemilik kitab. Jadi agama Kristen adalah agama di luar pemilik kitab yang menggunakan terjemahan milik ahli kitab. Mudah-mudahan Pak Pendeta bisa paham tentang ini. Silakan. Oke, baik, lagi-lagi saudara kita Bang Juma ini asumsi lagi ya.
2 kali dia Saya kasih asumsi. dalil bang. Ulangan 33 nomor 4 itu dalil. Ya. Bantah dalil saya, silakan. Oke. Asumsi yang Anda buat dari dalil itu Anda coba presentasikan atau tafsirkan berbeda gitu loh. Kenapa? Yang pertama tadi saya sudah jelas buat satu sumber referensi Don Ditan ya, Bang Don Ditan, saudara Don Ditan bertanya kepada Buya Yahya, ya, ahli kitab itu siapa? 2 referensi dari mazhab Maliki dan juga Syafi'i mengakui ahli kitab itu mereka yang beragama di situ, yang percaya kepada kitab itu. Lalu Anda bilang, oh kau bukan. Nah, itu adalah penafsiran Anda sendiri. Boleh minta izin Pak Pendeta kasih dalil bang. Jangan karena agama Jadi palsu, saya kitab palsu Anda keteteran. Walaupun saya butuh dalil. Saya sudah tahu. Oke, Ya, oke. nanti Saya nggak butuh. Kan saya ikuti dulu kan. Anda kan Pak Dondi, menjelaskan. Saya nggak butuh Iya tadi kan Anda menjelaskan dari awal nggak langsung semua dalil kan. Anda kan silakan menjelaskan dalil. dari awal. Saya butuh dalil. Silakan. Dalil. Nanti saya kasih dalil. Ya nanti saya kasih dalil. Kok Dengan 2 dipikirin gereja tuh ya. Iya tunggu selesai saya dong menjelaskan dulu Bang Juma. Sabar dulu Bang Juma, sabar dulu. Tahan dulu, sabar ya. Sabar dulu. Oke? Jadi menurut sumber referensi itu ya mengatakan semua mereka yang percaya kepada kitab itu adalah ahli kitab gitu. Jadi kalau Anda bantah berarti Anda melawan Buya Yahya salah satu ya. Yes, memang dari dulu saya lawan dia. Saya nggak sama saya dengan Buya Syakur itu beda agama. Bukan Buya Syakur, astagfirullah. Bukan Buya Siapa? Syakur, Buya Lalu Yahya. siapa? Oh, Buya Yahya. Dia mengatakan itu. Boleh Anda tunjukkan di mana? Di mana beliau mengatakan itu? Iya, Anda bisa. Iya, saat ini saya sudah cuman berikan informasi sumber doang. referensi. Cuman informasi. Kalau Iya. Buya Yahya, silakan Anda kasih videonya. Nanti kalau saya bisa Kirain dapat Buya videonya. Syakur. Boleh, silakan. Bisa saya kasih Kita waktu tunggu. 2 menit biar saya ambil videonya? Boleh. Silakan. Oke, 2 menit ya. Silakan. Ayo. Oke, saya ambil dulu handphone ya. Iya, silakan. Kita tunggu. Bentar ya. Ya, jadi supaya Jadi, tahu teman-teman, bahwa Anda itu tidak ambil bertanggung jawab. dulu videonya. Ya, sebentar. Ambil videonya. Kasihan mereka ini teman-teman. Karena tidak ada validasi, maka validasi yang digunakan untuk menggunakan kitabnya Yahudi adalah validasi yang ada di tahun 2026. Padahal sudah 2000 tahun mereka gunakan kitabnya Yahudi. Pastor yang kehilangan jati diri, pendeta yang kehilangan jati diri. Sudahlah kitabnya Yahudi, ya tampilan juga tampilan mayoritas penduduk Indonesia yang mayoritas Islam. Benar-benar kehilangan jati diri. Ingatkan dia untuk memberikan data kepada kita ya teman-teman ya. Tadi kita sudah memberikan 2 data. Yang pertama Yeremia 31 sampai 33. Yang kedua adalah ulangan 33 nomor 4. Oke, sudah dapat Oke, silakan. alatnya sebentar ya. Oke. Saya pikir Bang Juma ini sudah tahu itu. Referensi saya adalah Bible. Referensi saya Bible. Saya lebih kepada data primer Betul, nanti daripada tanggapan-tanggapan orang. Silakan. dulu ya. Ya. Bentar ya. Buya, saya ingin bertanya. Bentar ya. Balik dulu kamera. Harus seperti dia sampai seperti ini. Buya, saya ingin bertanya. Apakah saat ini masih ada ahli kitab, Buya? Kalau masih ada,
apakah orang-orang Kristen itu termasuk ahli kitab? Terima kasih Buya. Baik, ahli kitab ada perbedaan para ulama. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i sangat ketat tentang ahli kitab. Yang disebut ahli kitab adalah orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani dengan catatan dia sampai keturunannya nyambung kepada nenek moyang yang masih memeluk agama Nasrani dan Yahudi yang asli. Nah ini kalau ikut mazhab Syafi'i mentok sih, nggak ada yang ahli kitab setelah itu. Cuma mazhab luas kami itu bermasyarakat, apalagi untuk solusi-solusi yang lain. Ternyata mazhab Malik mengatakan asal orang memeluk agama Samawi, agama Yahudi, dan sudah dianggap ahli kitab. Sederhana. Sudah, jadi ada pendapat. Kenapa? Ya sudah, karena dia memeluk agama. Sehingga Imam Syafi'i itu sebetulnya mazhab Syafi'i itu sedang mempertahankan bahwasanya ada ahli kitab. Dengan 7 hujah dalam mazhab Syafi'i. Ternyata setelah itu mazhab Syafi'i sendiri membatasi dengan seketat-ketatnya. Semula membuka yang menjelaskan dilentrehkan panjang lebar tentang ahli kitab. Ada Imam Syafi'i menyebut dengan 7 hujahnya. Bahwasanya ada ahli kitab yang dia dianggap begini-gini dengan hukum-hukum. Setelah itu Imam Syafi'i punya catatan yang berat tentang ahli kitab. Oke, berarti di negeri kita ini kalau dengan satu madhab bukan sebagai ahli, karena Rasulullah nenek moyang yang bukan berpegang kepada agama Nasrani yang benar. Tapi kita ada madhab lain, madhab Malik dan seterusnya. Kita anggap mereka ahli kitab. Itu hanya sekedar anggapan tentang ahli kitab. Ya, ahli kitab selain madhab Syafi'i baru madhab Maliki. Selagi mereka memeluk agama seperti itu adalah disebut ahli kitab. Oke, udah ya, jelas ya. Oke. Ya, terus saya masalahnya jawab di mana? Selanjutnya. Oke, masalahnya Jadi di mana? Anda bicara artinya tidak sesuai dengan literasi Islam sendiri. Bagaimana Bu Yahya sampaikan tadi. Anda bilang kalau-kalau kan. Nah, oke, itu dia. Oke. Sekarang pertanyaan Anda tadi, apakah ada pernyataan Yesus? Karena dia hanya kan untuk orang Yahudi atau lain-lain kan? Nih. Bukan, ini berbicara mengenai kitab. Matius pasal Jangan ke 28. Yesus dulu. Ya. Iya, ini Ini kitab berbicara kan? mengenai kitab. Ya kan kita tadi kan Enggak. Saya Ya, tadi membawa kitab. Ya, Dengar isi dulu, kitab dengar dulu. itu kan. Dengar dulu, Pak Pendeta. Dengar dulu, Pak Pendeta. Data saya tadi, Taurat itu adalah hak milik jemaat Yakub. Tolong tunjukkan di mana kalau Taurat itu untuk di luar Bani Yakub. Silakan. Tadi pertanyaan Bang Juma, kalau Taurat itu adalah milik hak jemaat Yakub, coba kasih datanya di mana, Bang? Ya tadi kan udah aku bacakan ini Pak Pendeta. Aduh, Ya, sekolah mana apa sih? coba saya. Jadi menit. Ingat ya, Aduh. hak milik jemaat Yakub. Ya, mana? Iya. Coba Anda baca di Ulangan 33 nomor 4 kan gitu. Ya, kita. Ah. Ulangan pasal Silakan. 37. Aduh, pendeta dari mana ini? 33 nomor 4. Aduh, ini fokus aja ke Oke, 33 Apa ayat nih? 4. Beginilah bunyi firman Allah. Ingat tadi ya, hanya untuk jemaat Betul, Yakub. betul. Itu Betul, pernyataan betul. Juma. Oke. silakan. 33 ayat 4 ya. Iya, silakan. Oke. Musa menyampaikan hukum kepada kita, suatu milik bagi jemaah Yakub. Milik siapa? Milik Jemaah siapa? Yakub. Nah, Anda jemaat siapa? Berarti Anda salah. Salahnya Anda karena Aku bilang salah tadi pula. Taurat. Tunggu Iya, dulu. milik siapa? Tunggu Milik dulu. siapa? Kesalahanmu Milik apa? adalah kau mengatakan Taurat diberikan hanya untuk milik jemaat Yakub. Nah, Ini itu yang tertulis dalilnya apa? Anda sudah baca. Ini Anda yang sudah tertulis baca. apa? Musa menyampaikan hukum kepada kita, bukan Taurat. Kan kau bilang tadi bahwa hukum yang datang pada Musa apa? Hukum apa? beda hukum apa? itu Aku 10 tahu. hukum beda dengan kitab Taurat. Coba. Saya buka. Aduh. Saya baca dalil. Weh, jadi Coba. beda Hukum itu kitab Taurat. hukum dalam bahasa. Ya. Tunggu. Hukum dalam bahasa Ibrani apa? Ya Torah.
Torah. Tapi bedakan yang kau sebutkan tadi bahwa kitab Taurat tunjukkan. ini Oke, hanya aku tunjukkan. untuk jemaat Yakub. Sementara itu berbeda. Aku tunjukkan ya Pak Kan yang Pendeta kau ya. sampaikan tadi kita bahas kitab. Kau mengatakan bahwa kitab Taurat itu hanya untuk jemaat Yakub. Yang tertulis di sini hanyalah hukum. Tidak mengatakan kitab Taurat. Bang Juma. Ini aku tunjukkan Pak Pendeta ya. Tunjukkan. Kasihan kali nih pendeta muda yang nggak ada ilmu gini lah teman-teman. Cuma Kau yang modal kasihan, perpuluhan Bang. gini. Kau Nih. Bisa membaca kan? Ini Ulangan 33 nomor 4. Musa telah memerintahkan hukum Taurat. Hukum Taurat nggak ini tertulis? Tertulis nggak? Wih, perpuluhan. Pendeta perpuluhan nih, hukum Taurat nggak? Kepada kita. Kita di sini siapa? Kita ini siapa? Iya, kita tadi ini siapa di sini? pernyataanmu. Ku tanya dulu. Dengar dulu, kita kan bahas Nih. kitab. Kita kan bahas Nih, kitab. Tadi kau bilang kitab. Kita di sini siapa? Kita Iya, di sini dengar siapa? dulu, Juma. Kita di sini. Inilah. Kita ini siapa? Kita ini siapa? Pernyataanmu tadi, Kita ini kitab dia apa? Taurat hanya diberikan kepada jemaat Yakub. Ini siapa nih? Kan itu Kita ini pernyataanmu siapa? tadi. Kita ini Sementara siapa? yang tertulis itu hukum Taurat, bukan Nih. kitab Taurat. Astaga. Astagfirullah, Bang Juma. Satu milik bagi siapa? Aduh, nggak ngerti dia. Jadi kitab Ini kita ini Taurat siapa cuma sih? sama hukum Taurat sama Bang ya? Sama ya Bang Juma ya? Ini. Yang saya tanya yang kau sampaikan tadi Kita ini Bang apa? Juma, kau tadi menyampaikan Kita ini siapa? Kita ini bahwa siapa? kitab Taurat diberikan Kitab hanya ini. kepada jemaat Yakub. Itu tadi pernyataan. Oke, sekarang saya tanya, perbedaan Saya antara bilang nggak kitab ada Taurat itu. dengan hukum Taurat apa? Saya minta kau tunjukkan. Dan rupanya yang kau tunjukkan Perbedaan. itu hukum Perbedaan. Taurat. Perbedaan antara hukum Beda Taurat dengan kitab Taurat apa? sama hukum Taurat beda, Bang. Coba. Apa bedanya? Silakan. Oke, saya kasih data. Bedanya hukum Taurat dan kitab Taurat apa? Oke, saya ini. Ini Anda belum masuk ke esensi pertanyaan ya. Sesuai Ya. dengan tema ya. Agama dengan kitab Jadi palsu. yang pertama Bang Juma asumsi ya, karena dia bilang tadi Terserah. bahwa kitab Taurat diberikan kepada jemaat Yakub. Ternyata yang tertulis tidak ada begitu. Ya, hukum Taurat udah silakan. Silakan. Apa perbedaan antara hukum Taurat dengan Oke. kitab Taurat? Silakan. Berarti abang salah ya, abang salah tadi ya. Saya tidak salah. Itu, ya? Saya tidak salah. Saya tidak salah. Tidak salah juga. Nah, Anda jelaskan Jangan dulu. Anda jelaskan dulu. pertahankan dulu. Anda Jangan jelaskan dulu pertahankan, kalau apa salah, perbedaan. salah. Wih, pendeta. Apa perbedaan antara hukum Jangan. Taurat dengan kitab Taurat? Jangan Apa? pertahan kalau kok Anda salah lah. Mulai. Apa perbedaan tadi mengatakan antara hukum Taurat? Kitab Taurat diberikan hanya untuk jemaat Israel atau jemaat Yakub. Itu tadi yang abang sampaikan loh. Perbedaan antara hukum Taurat dengan kitab Taurat apa? Aduh. Ini Apa? saya kasih ya. Ya. Ya besarkanlah saya. Saya kasih. Enggak. Datanya. Anda jawab dulu. Perbedaan antara hukum Taurat dan kitab Taurat itu apa? Iya, ini saya kasih datanya langsung biar sama-sama kita baca. Baca aja, baca. Oke, saya baca ya. Hukum Taurat adalah Ya. aturan atau perintah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. 10 perintah Allah, aturan ibadah, hukum sosial, aturan makanan. Sementara kitab Taurat adalah kitab suci yang memuat kisah dan hukum tersebut dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Nah, Itu ya, sama dimulai dari aja. kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, apa dengan Bilangan, Kristen? Ulangan, atau Pentatok. ada Kristen di Ya, situ. Iya dong. Ada Kristen. Iya dong. Coba Iya, mana datanya? ini ada Saya datanya, besarkan. ada Oke, datanya. Oke, Nah, ini saya datanya. besarkan. Iya, Nah, silakan. Kitab Taurat Ini adalah pernyataan ini. Ya ini. Ya, kitab Taurat adalah Ini ya. Kitab Taurat adalah Ya. Nah, kitab Anda Taurat, dapat- kitab suci yang memuat kisah Ini dari dan mana hukum ini? Data apa tersebut ini? dalam Ini tradisi data Yahudi apa ini? dan Kristen. Kitab Taurat adalah ini data apa ini?
5 kitab pertama dalam kitab Kejadian Keluaran bilangan dalam bahasa Ibrani disebut Taurat atau Pentateuch. Jadi jelas sumbernya ada. Itu dia. Baik. Udah Bang Juma, Kacau, udah Bang Juma, udah jelas ya. kacau. Jadi Bang Juma Ternyata salah dia dapat di karena Google. Anda katakan Udah, Anda turun. karena Udah Anda ada ilmu. katakan Pendeta bahwa blow on. kau yang nggak Pendeta blow on, gak ada ilmu. Saya nggak mau diskusi dengan menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang blow on, idiot. Idiot. Katanya pendeta ilmunya banyak berarti kan ya, karena udah sekolah. Ternyata begitu cara diskusinya. Referensinya gitu. Kitab Taurat itu kitabnya Nabi Musa untuk kaumnya. Dibaca di Google untuk Kristen katanya. Pret. Bahlul. Kasihan kali bah. Taurat untuk Kristen. Benar-benarlah penipu ini, pemakan babi. Mana tampilannya gitu lagi. Halo, semangat siang. Menggunakan kitab palsu segala cara dihalalkan supaya dianggap dia pemilik kitab. Allahu Akbar. Jadi tadi terkait dengan pandangan Buya Yahya, ya teman-teman sekalian. Kalau mereka memaksakan diri mereka sebagai ahli kitab, itu tak masalah, itu pemaksaan. Tapi biarpun mereka memaksa, tetap saja kena. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa haqqa wa antum ta'lamun. Tetap aja kena. Ahli kitab itu sudah melakukan penipuan. Berarti mereka yang dimaksud kan gitu. Halo. Kenapa kau turunkan dia? Dia blow on, dia blow on. Kalau kau Dia blow on. Makanya Idiot dia idiot. Makanya Idiot aku itu bilang, idiot. Ngapain aja kita Ju. Daripada Dia idiot. Dia idiot. Masa kita Taurat untuk Kristen katanya? Dia hanya melihat pandangan orang mereka di internal mereka mengatakan kitab Taurat untuk Kristen. Mana datanya? Mana datanya di kitab Taurat kalau Taurat itu untuk Kristen? Data. Saya minta data dari tadi. Saya minta dalil dari tadi. Ada dia kasih dalil, Nah, mungkin kau yang bisa kasih dalil. Coba, di mana tertulis di dalam Torahnya Nabi Musa kalau Taurat itu untuk Kristen? Kasih data, cepat. udah mau pasir aja kita Ju. Daripada ini aja kau bahas terus. 2, Enggak ada 3, gunanya. 4. Harus dong, supaya umat Islam tahu bahwa Kristen itu menggunakan fotokopi kitabnya Yahudi. Sakit kau kan? Sakit pasti. Gak ada yang bisa bantah itu, gak ada yang bisa bantah. Ayo. Yang berilmu, silakan. Hadapi saya dengan ilmu, jangan dengan kayak gaya pendeta tadi itu, gaya memalukan. Halo, selamat siang. Ya, siang. Siang bang, dari Kristen. Ya, aku cuma mau nanggapi aja. Pertanyaanmu Ya, tadi silakan. pun udah salah. Apa bedanya Apa kitab salahnya? Taurat dengan hukum Taurat kan itu? Iya betul. Ya, nah, kalau kitab Taurat itu kan buku, itu kan benda. Hukum itu Ya, kan kalau hukum isinya. Taurat? Enggak, Ya itu berarti sama doang kan? Sama nggak? beda. Iya. Lalu kitab Taurat itu dengar anak kecil, dengar. Kitab Taurat itu Kau yang dengar, anak kecil kau. anak kecil dengar. Saya katakan Anda anak kecil karena fisik sudah tua tapi otaknya masih otak anak TK. Dengar. Otak Anak kau kecil. bodoh. Anak kecil, dengar ya anak kecil. Hukum Taurat itu adalah hukum yang tertulis di dalam kitab Taurat. Jadi kitabnya itu adalah bukunya, hukumnya yang tertulis di dalam kitab tersebut. Jadi ketika saya mengatakan hukum Taurat dan kitab Taurat itu adalah milik kepunyaan Yakub, Bani Yakub, itu tak ada bedanya. Itu tak ada beda. Pendetamu tadi itu cuman kepepet doang, kepepet. Dia itu kepepet. Saya kan membaca data Ulangan 33 nomor 4.
Musa telah memberitakan hukum Taurat kepada kita sebagai milik kepunyaan Bani Yakub atau jemaat Yakub. Begitu anak kecil. Begitu. Jadi nggak usah dipermasalahkan. Itu hanya jawaban kepepet dari seorang pendeta aja, karena memang nggak ada ilmu. Nah sekarang sebagai anak kecil, saya ikhlas mendengarkan penjelasan kamu dengan menjelaskan dan memberikan dalil di dalam kitabnya Yahudi bahwa kitab Taurat atau hukum Taurat itu diberlakukan untuk orang Kristen pemakan babi. Silakan buka kamera, buka mic-nya, silakan. Sahabat Abio, barakallahu fik, dan sahabat yang lain. Ayo anak kecil buka mic-nya, jelaskan ke saya mana dalilnya hukum Taurat atau kitab Taurat itu diperuntukkan untuk pemakan babi. Dengar dulu, dengar. Habis ini saya diam. Habis ini saya diam. Habis ini saya diam. Habis ini saya diam. Ya, anak kecil dengar. Tolong tunjukkan dalil. Tolong tunjukkan dalil di dalam kitabnya Yahudi bahwa hukum Taurat atau kitab Taurat itu diperuntukkan untuk para nabi alias Kristen. Silakan. Aku tidak mau menanggapi itu. Aku mau menanggapi cara kau bertanya itu bodoh. Anak kecil, aku udah bilang kalian itu anak kecil. Cuma kau diam yang dulu, tidak bisa, mengerti bisa apa-apa. Kau bilang tadi kau diam. Hukum Taurat dengan kitab Taurat itu memang beda. Satu kitab, satu ketetapan, kan gitu. Oke ya. Nah, sekarang ketika saya bertanya, berikan dalil kepada saya terkait hukum Taurat atau kitab Taurat adalah boleh dikatakan sebagai milik kepunyaan pemakan babi, manusia-manusia pemelihara kulub, penyembah makhluk kuburan, karena ada dalam data. Nah, tunjukkan data itu. Mau dia ahli kitab mau dia hukum Taurat mau dia kitab Taurat silakan tunjukkan salah satunya, tinggal pilih. Sakit hati kalian, memang sakit. Saya yakinkan itu sakit, terguncang hebat. Karena baru Bang Suma yang bisa kemudian berani merongrong akidah kalian, kepercayaan kalian. Ya kan? Ya kan? Siapa suruh ngambil istilah-istilah Islam dalam kitab kalian? Siapa suruh? Masalah generasi. Galkan semua istilah Al-Quran di Bible, baru kalian aman dari apologet Islam Indonesia. Gitu Bang. Oke, saudara Kristen, silakan buka mic-nya, buka kamera juga. Masa dipermasalahkan antara hukum Taurat dan kitab Taurat? Kan bahlulnya minta ampun. Hukum Taurat ya, itu adalah untaian perintah dan larangan Tuhan yang termaktub di dalam sebuah kitab. Disebutlah kitab Taurat. Tuyul, bahlul, dongo, tompel. Kepepet pendeta kau itu, kepepet. Dia nggak tahu maunya nggak apa ini. Akhirnya dia berkelit di situ terkait dengan ahli kitab. Anda mau disebut ahli kitab pun, mana ahlinya? Yang disebut ahli itu yang mahir. Lawang saya menjelaskan di mana itu Bang Suma? Di ulangan berapa itu Bang Suma? Itu yang disebut ahli kitab rupanya. Bahlul kitab yang ada, tompel. Yes. Orang kalau sudah ngerti ahli dalam sebuah kitab, baru dibacakan, dia udah tahu. Ini ngaku ahli kitab. Ulangan 33 nomor 4 masih minta ngemis-ngemis sama aku tentang bagaimana Torah itu adalah milik jemaat Yakub. Masih di mana itu Bang Suma? Tertulis di mana itu Bang Suma? Ahli begini, bahlul, bukan ahli, bahlul kitab, itu yang betul. Gaya-gayaan. Halo, selamat siang. Kalau ahli kitab itu, Al-Quran juga meluruskannya. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, lima talbisuna haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kena juga kalian. Kalau kalian mengaku ahli kitab, kena juga. Enggak ada undur, kena maju, kena. Enggak bisa kok lolos. Yang pada intinya bukan di situ yang harusnya kalian pertanggungjawabkan. Yang kalian harusnya pertanggungjawabkan adalah kami Kristen punya hak paten menggunakan kitabnya Yahudi meski dalam bentuk terjemah. Sebab di dalam kitab tersebut kami disebutkan sebagai pewaris. Mana? Tunjukkan dalilnya. Pret.
sekali diajak waras kalian ini. Setuju, setuju. Dari mana Bang? Gereja mana? Gereja Kristen Jawa. Oke, silakan buka kamera kita diskusi. Silakan. Mungkin bisa membantu pendeta tadi atau jemaatnya menunjukkan dalil di kitabnya Yahudi atau hukumnya Yahudi, karena mereka nggak bisa menyembunyikan kepanikan mereka sehingga mereka harus bersembunyi di balik kata hukum dan kitab. Apa itu, Pak? Saya harus menambah kata. Tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi atau di hukum Yahudi atau hukum Taurat atau kitab Taurat bahwa Taurat itu diperuntukkan untuk non Yahudi. Silakan. Nggak ada, Bang. Kitab Taurat ada, ya? bukan nggak ada untuk non Yahudi, nggak ada. Berarti Kristen yang menggunakan kitab Taurat itu gimana? Kristen yang disebut Kristen, yang dimaksud Bang Juma Kristen yang mana nih? Siapa dulu nih? Kristen yang mana nih? Yang mana, ya? Katolik, Protestan, yang menggunakan PL, kitab PL. Kan permulaannya dari PL kan kemudian sudah digenapi, Bang. Jadi yang disebut Kristen itu kan murid-murid Yesus itu ya? Oh enggak pernah murid Yesus disebut Kristen, enggak pernah. Ya udah, katanya di Antioquia disebut Kristen. Nah, itu pengikut Paulus, abangku. Bang, di situ kan ada Petrus, ada Yakobus, Bang. Di situ ada Petrus, ada Yakobus. Enggak dong. Yang tinggal di sana itu bersama-sama di KPR 1126 itu Paulus dan Barnabas gitu loh. Bang, itu yang Paulus dan Barnabas itu waktu disebut sebagai Kristen itu ketika di Antioquia, di mana dia terjadi perdebatan dengan Petrus dan Yakobus. Walah. Sekarang kalau Anda melibatkan Petrus ke sana dan Yakobus juga ke sana, berarti nubuatan tergenapi nih. Bahwa Kristus palsu berhasil menyesatkan murid-murid pilihan juga berarti. Itu kan interpretasi. Makanya Yesus meminta kepada mereka. Coba buktinya mana? Loh, Anda menunjukkan tadi data kan? Berarti Anda mentafsirkan bahwa di sana di Antioquia itu ada Petrus dan ada Yakobus dan mereka disebut sebagai Kristen katanya. Berarti nubuatan tergenapi nih. Kita harus tepuk tangan untuk Yesus karena nubuatan Yesus itu betul-betul terjadi. Matius 24 nomor 24, Kristus palsu dan nabi palsu menyesatkan murid pilihan. Yang sekarang bukti makanya Yesus yang mana? Sekarang bukti menyesatkannya yang mana, Pak? Kalau dengar dulu. Ya. Kalau Petrus dan Yakobus terlibat mengajarkan agama Kristen, berarti mereka terjerat oleh nubuatan bahwa mereka juga disesatkan oleh Kristus palsu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Bang, Yesus mengajarkan Yudaisme. Bang, betul. Yesus itu tidak mengajarkan kekristenan. Kekristenan sebutan untuk mereka yang mengikuti ajaran Yesus, Bang, bukan ajaran Kristen. Oh, enggak, salah. Coba Anda tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengajarkan menyetarakan dirinya di hari Minggu untuk disembah. Coba. Bang, yang kemudian hari Minggu disembah jangan cuma siapa? Bang, yang hari Minggu menyembah siapa? Kan Anda mengatakan Usan bahwasanya Kristen itu atau Katolik Protestan itu Kristen artinya pengikut Kristus, dan itu adalah mereka mengikuti pengajarannya. Nah, di mana Yesus mengajarkan untuk menyembah dirinya di hari Minggu lagi? Itu di mana Yesus ajarkan? Bang, di mana sekarang orang yang menyembah Yesus pada hari Minggu siapa, Bang? Ya, di gereja itu ngapain hari Minggu? Bang, hari Minggu itu ada diperintahkan untuk berkumpul, Bang. Yang namanya menyembah atau ibadah itu bukan di hari Minggu, Bang. Coba tunjukkan. Tunjukkan di mana Yesus mengajarkan berkumpul di hari Minggu. Silakan. Bang, masa Bang Suma nggak tahu ayatnya itu bahwa kita harus berkumpul? Ya, masa nggak tahu? Ya, silakan. Tunjukkan di mana Yesus memberikan teori praktek berkumpul di hari Minggu itu di mana? Oke, Bang. Ya, dia itu tidak menunjukkan berkumpul hari Minggu, bukan begitu, tapi diminta untuk berkumpul di acara berkumpul itu ada, ya. Oke ya, Bang. Saya minta tolong apa? Udah, cukup. Jangan terlalu menderita, kasihan kalau terlalu menderita. Saya maklum pengetahuan kalian memang masih minim. Silakan teman-teman non muslim buka kamera.
Halo Bang Juma. Halo juga dari Kristen abang, Protestan, Katolik, Pantekosta, Advent atau apa ini? Rupa-rupa warnanya. Dari mana? Saya Protestan. Oke abang, silakan buka kamera, kita diskusi tema kita, agama dengan kitab palsu, apakah Islam atau Kristen kan gitu. Silakan. Temanya apa itu Bang? Ah, Temanya apa? Agama dengan kitab palsu. siap. Maksudnya kitab yang palsu yang mana ini? Kitab yang palsu adalah kitab yang tidak dengan yang diwahyukan kepada Nabi dan tidak sesuai kepada peruntukannya. Contoh, Al-Quran diterima Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, aslinya masih ada sampai sekarang, dan kemudian memang diperuntukkan untuk kami, litubayyinil linnas, untuk seluruh umat manusia. Sedangkan Taurat, aslinya di mana? Taurat itu, Al-Quran itu asli bang. Di mana? Al-Quran itu asli milik kepunyaan umat Islam, bukan milik agama lain. Itu asli punya kami. Aslinya di mana? Asli punya kami, itu maksudnya. Asli punya kami, bukan punya agama lain yang kami ambil. Nah, sedangkan Taurat itu adalah asli milik kepunyaan jemaat Yakub untuk keturunan jemaat Yakub dan untuk Bani Israel. Sedangkan Kristen bukan Bani Israel, Kristen ini bukan Bani Yakub, Kristen ini, tapi menggunakan terjemahan doang dari agama Yahudi. Maka terbukti bahwa agama Anda yang menggunakan kitab palsu, sebab yang Anda gunakan hanya terjemahan kitab agama lain. Seperti itu bang, silakan. Jadi memang gini bang, memang Kristen itu artinya gini, ketika sebahagian orang Israel menolak Yesus, maka keselamatan dialihkan kepada bangsa-bangsa lain, gitu, kepada bangsa-bangsa lain. Makanya dari berbagai negara, dari berbagai bangsa datang kepada Tuhan Yesus, gitu. Jadi keselamatan dianugerahkan kepada semua bangsa-bangsa lain. Nah, meskipun menggunakan kitab palsu gitu. Oh enggak, kitab kami enggak palsu. Ini. Jadi begini. Lah kalau enggak palsu berarti Taurat yang kalian pakai kan cuma terjemahan. Kenapa kitab itu? Tapi itu diterjemahkan dari aslinya supaya tujuan kenapa diterjemahkan, iya, supaya semua orang memahami, supaya semua orang mengerti gitu loh. Nah, ada dua hal. Yang pertama, Torah hanya untuk Bani Israel. Yang kedua, terjemahan itu bukan Taurat, itu bahasa manusia, bukan firman Tuhan itu. Jadi dua-duanya justru nah, sekarang permasalahan Taurat asli lah diterjemahkan ke bahasa seluruh dunia gitu loh. Coba Anda tunjukkan Taurat aslinya. Apakah sesuai dengan yang terjemahan sekarang? Silakan. Ya, Taurat aslinya di museum. Kalau Al-Quran kan terjemahan Al-Quran kan bisa diprediksi bahwa ini sesuai dengan aslinya karena kita masih bisa melihat aslinya. Nah, Taurat asli mana? Loh, begini bang, kalau saya dengar dari seorang dokter di tahun 1924 ada itu dokter Muslim itu, dia gelar doktor S3. Dia mengatakan bahwa kitab Quran itu disatukan kembali di Mesir di tahun 1924 karena pada waktu itu, pada masa itu Al-Quran itu dari berbagai negara beda-beda isinya, beda-beda tulisannya, maka disatukanlah kembali oleh karangan Anda, dikumpulkanlah orang-orang yang beragama Islam, apapun karangan Anda, Al-Quran itu milik kami. Apapun karangan Anda, itu asli kitab kami, bukan kitabnya agama lain. Al-Quran itu untuk kami, bukan kitab agama lain. Berbeda dengan Kristen, kitabnya agama Yahudi yang dipakai oleh orang Kristen. Itu loh. Wah, kasihan kali bah. Kitabnya agama Yahudi, Taurat itu kitabnya agama Yahudi. Kutanya dulu, buka mic-nya. Anda bicara
Jangan bicara sendiri. Kenapa kau kunci-kunci mic-ku? pakai Dengar. Taurat itu diwahyukan untuk siapa? Taurat. Hah? Untuk siapa? Taurat itu diwahyukan untuk bangsa mana? Untuk umatnya. Untuk umatnya. Iya, siapa? Umatnya siapa? Siapa umatnya? Bangsa apa umatnya? Bangsa Israel. Bangsa apa? Bangsa Israel. Bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel. Kalau dengar, kalau ada bangsa Israel mengambil terjemahan kitab Taurat itu saya katakan kepada saudara, orang yang mengambil itu asli atau palsu. Nanti kalau aku ngomong jangan kau bacot ya. Kalau kau ngomong aku diam. Jangan jawab nanti kalau aku ngomong. Ayo. Ya, jadi Anda kan sudah menjawab bahwa Taurat itu untuk bangsa Israel. Taurat pasti bahasa Ibrani kan ya. Nah, sekarang ada dua hal. Yang pertama, di Kristen ini bukan bangsa Israel. Yang kedua, di Kristen ini bukan bahasa Ibrani, tetapi hanya terjemahan. Pertanyaan saya, yang mana yang asli? Yang Ibrani atau yang bahasa Indonesia? Silakan. Oh, begini. Seperti kata abang tadi, Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel. Nah, begini. Jadi Alkitab juga mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia menjadi anak. Kenapa lari ke situ? Dia menjadi pertanyaan saya ulang lagi. Saya ulang. Yang mana yang asli? Ini bukan gereja. Jangan kau ngarang-ngarang, nggak paten dengan caramu itu. Yang mana yang asli, yang bahasa Ibrani? Aku ngomong kau jawab. Kau nggak karena nggak nyambung. Pertanyaan saya, yang mana yang asli? Nabi Muhammad jadi kuburan. Yang mana yang asli? Yang mana yang asli? Yang mana yang asli? Yang bahasa Ibrani atau yang bahasa Indonesia? Jawab sudah kau itu. Jawab. Buka mic-mu, buka. Jangan kau tutup. Kau. Buka. Ya, makanya nyambung. Yang mana yang asli? Bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Silakan. Yang asli itu bahasa Ibrani, lalu bahasa Ibrani diterjemahkan ke berbagai bahasa. Jadi dari berbagai bahasa itu saya ulang diterjemahkan lagi. Dari yang asli. Saya ulang lagi. Supaya orang-orang memahami, mengerti. Saya ulang lagi. Nah, yang mana yang asli Torah, yang bahasa Ibrani yang diterima Musa, atau yang diterima Kristen dari lembaga penerjemah? Mulai ngaco. Masih sanggup nggak nih? Kalau tidak aku turunkan nih. Masih sanggup nggak nih? Aja dibangga-banggakan. Yang mana? Yang mana nih? Udah bangkit nggak? Mengucap dia. Aduh, parakang. Udah kepanasan dia, teman-teman. Udah nggak sanggup dia. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa memang ya teman-teman ya. Inilah akibat kalau menggunakan kitabnya agama lain. Lucu. Aduh, parah. Waduh, teman-teman, ini bisa enggak bagus jaringan nih, ada angin kencang nih. Gelap pula. Mana nih? Siang. Halo. Dari Kristen. Dari Kristen. Iya, Kristen. Iya, buka kameranya, silakan. Silakan buka kamera, Bang. Kita diskusi, silakan. Masih awam aku ini, Bang. Iya, nggak apa-apa. Ya. Biar sekalian belajar, Nah, yang diterima Nabi Musa yang asli dalam bahasa Ibrani atau yang diterima oleh Kristen yang asli yang hanya bahasa Indonesia? Mana yang asli antara kitab Torah ini? Ibrani lah. Nah, Ibrani. Anak kecil ini masih polos dia. Masih polos. Coba kita tanya yang sudah tua ini. Yang mana yang asli? Yang bahasa Ibrani atau yang bahasa Indonesia? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Berarti yang bahasa Indonesia palsu kan? Hah? Yang bahasa Indonesia palsu kan?
Bahasa Indonesia palsu. Bahasa Indonesia kan terjemahan karena kita orang Indonesia. Iya itu. Ya saya tahu. Tapi kalau dikatakan dia adalah Taurat, kalau dia dikatakan Taurat, maka itu disebut palsu karena itu bukan Taurat, itu hanya terjemah, betul? Bagaimana kita bisa berpikir atau berasumsi terjemahan daripada original teks dikatakan itu palsu? Itu logika pikir. Ya palsu kalau itu dianggap sebagai firman Tuhan. Coba saya nanya kepada Bang Suma, itu logika pikir seperti apa? Yang terjemahan dari original teks terus kita sebut itu palsu. Ini kayak gini, analogi gini. Abang mempunyai sertifikat tanah, terus kita copy. Apakah itu ya bisa disebut palsu? Ya palsu lah. Kopiannya itu palsu. Logika dianggap Bang Suma, itu cara berpikir Bang Suma gitu ya. Baru tahu saya. Ya, fotokopinya itu asli atau palsu? Ya, dia difotokopi dari aslinya. Apakah itu bisa disebut palsu? Sekarang fotokopi nggak ada bahasa lain selain palsu. Tunggu. Kalau Anda mengatakan fotokopi dari asli, itu tidak salah. Tapi kalau Anda mengatakan fotokopi itu sebagai sertifikat asli, maka Anda melakukan kebohongan atau tidak? Ya, melakukan kebohongan, tapi belum tentu juga dia harus dikatakan palsu. Iya kan? Sekarang gini. Logika pikir Abang Suma mengatakan kalau sertifikat ini fotokopi, apakah kita bisa katakan ini asli? Saya bilang tidak, ini fotokopi. Tapi apakah kita juga bisa berasumsi itu palsu? Kan enggak. Oke. Nah, sekarang kalau fotokopi, dengar. Sekarang kalau fotokopi sertifikat tersebut diajarkan atau disampaikan oleh oknum-oknum tertentu dengan mengatakan ini adalah sertifikat asli, apakah itu penipu atau pembohong? Itu penipu, pembohong. Oke, sekarang saya mau tanya kepada saudara, terjemahan kitab Anda asli atau palsu? Asli. Tidak pernah logikanya disebut asli atau palsu. Diterjemahkan berdasarkan keasliannya. Gitu logika. Kata bahasanya. Gini, Bang Suma. Baik. Saya gini Bang. Coba gini ya. Bang Suma belajar bahasa Indonesia enggak? Waktu sekolah belajar enggak? Baik. Berarti kitab Anda adalah terjemahan dari kitab Taurat, betul? Iya, betul. Sekarang apakah itu asli firman Tuhan? Enggak, yang aslinya bahasa Ibraninya. Kalau Bang Suma ngelek. Lawan dari kata asli apa? Ringan Bang Suma ngelek. Iya betul. Iya. Lawan dari asli apa, Bang? Palsu. Lawan dari asli apa? Intinya itu benar leh. Lawan dari asli palsu. Terus terjemahan dari original disebut palsu. Itu logikanya gimana ya? Coba saya bingung ya. Belajar bahasa Indonesia di mana tuh? Sekarang saya mau ikut narasinya. Mau digiring kemana opini ini sebenarnya? Halo Bang Suma ngelek. Otet itu buka akal pikiran. Malah kalian yang nggak berpikir logikanya itu yang susah.
Kalian memaksakan sebuah narasi yang logika falasinya kalian terapkan untuk kita untuk mengikuti narasi itu, logika yang nggak masuk akal. Ya, memang orang awam ya pasti akan bilang gini, otak gini, karena awam, makanya belajar bahasa Indonesia dulu yang benar. Masa terjemahan dari original teks dia harus memaksakan bahwa itu adalah palsu, narasinya lawan. Itu logikanya seperti apa? Bingung saya. Belajar bahasa Indonesia di mana? Pakai musik ya, biar nggak jenuh, biar otak kalian lebih berpikir cerdas. Wow. Ya Bang Suma, turunkan dulu saya ya, perbaiki dulu signalnya. Baca Ibraninya, original teksnya. Ini memang otak kalian itu udah pada apa ya? Kemasukan apa ya? Itu logika berpikir. Wow. Capek ya. Masih ada manusia yang punya pemahaman yang terlalu sempit. Kayaknya sekolah nggak belajar bahasa Indonesia nih. Bang Suma, nanti aku naik lagi, perbaiki dulu jaringannya, signalnya Bang. Paicong, hotel gila. Lo yang gila, yang goblok. Belajar bahasa Indonesia di mana? Masa original teks yang diterjemahkan Anda bisa menganalogikan lawannya asli adalah palsu? Narasi seperti itu belajarnya di mana? Disuruh sekolah duduk di belakang. Sekarang kita buang dulu doktrin agama, kita belajar dulu apa arti logika. Goblok dipelihara, pakai taping lagi, taping kebodohan. Kasihan nih para kadrun nih. Kemarin saya sempat debat sama Bang Suma, diturunkan. Karena apa ya? Saya nanya, kok kenapa Tuhan menciptakan iblis? Larinya ke masalah untuk agar supaya manusia bisa memilih mana yang benar yang salah. Ini aneh logikanya. Terus memaksakan sebuah narasi, kebodohan dipelihara. Bang Suma lagi sembahyang ya? Makanya kalian kadrun berpikir cerdas, pakai logika berpikir ya. Kalau masalah keilahian itu nggak bisa dilogikakan, nggak bisa dinalar. Manusia mana mampu berpikir kayak gitu? Leonardo pakai akal sehat, lo yang pakai akal sehat, bodohnya dipelihara. Akal lo di mana? Lo yang botol pecah. Makanya belajar pakai logika.